Sekarang ke slide berikutnya itu bahan gali industri yang berkaitan dengan proses ubahan hidrotermal. Ya. Yang pertama itu ada namanya barit. Barit. Barit itu BaSO4. Bentuk kristal tabular, tidak berwarna atau putih apabila murni. Ya. Apabila murni. Kita bisa lihat ini bagian tengahnya itu dia putih. Murninya itu di sini. Oke, kalau barit ini teknik penambangannya itu dia karena di singkapan ya yang tampak di permukaan, oleh sebab itu sistem penambangannya diterapkan adalah penambangan terbuka ya, dengan peralatan yang sederhana aja sudah bisa. Pemanfaatannya barit ini dimanfaatkan sebagai bahan cat ya, industri karet atau kaca atau gelas atau kertas, dan kertas juga ada, plastik juga ada. Tepung barit juga dimanfaatkan untuk lumpur, pemboran minyak dan gas. Dalam hal pemakaian yang demikian, barit yang sudah dipakai dapat dimanfaatkan kembali. Di kaolin. Kaolin ini disebut oleh masyarakat ala tanah lempung putih ya. Kaolin merupakan endapan residual atau endapan atau dapat pula terjadi sebagai akibat proses hidrotermal. Berikutnya talc. Ya, talc ini rumus kimianya Mg3Si4O10OH2 merupakan kelompok mineral hidrous magnesium silikat berwarna putih ya, putih kehijauan, abu-abu atau kecoklatan. Ya, talc. Kalau tidak salah ini. Talc ini penambangannya karena di permukaan ya, bisa dilakukan dengan tambang terbuka, dan hasil penambangan dilakukan dengan peralatan sederhana. Pengolahan dan pemanfaatannya. Untuk pengolahannya, talc telah berhasil dikumpulkan, lalu sama seperti pengolahan bentoniknya. Biasanya ini talc ini digunakan di industri cat, farmasi ya, keramik, kertas karet, isolator dan lain-lain. Magnesit ya, magnesit rumus kimia MgCaO3 dijumpai dalam bentuk kompak dan mikrokristalin. Bentuk mikrokristalin ya, warnanya itu bisa warna kuning ya, abu-abu, kadang-kadang memperlihatkan kenampakan seperti porselin dengan struktur konkoidal ya. Mineral mempunyai tingkat kekerasan itu 3,5 sampai 4,5. Kalau penemuan di Aceh dia ada, di Kol NTT sendiri di Pulau Moa. Nah, di Pulau Moa ada Kol NTT. Tapi penambangannya itu di Indonesia itu kebanyakan mengisi rekahan dalam bentuk urat-urat dan tampak di permukaan. Oleh karenanya teknik penambangan dilakukan tambang terbuka dengan alat sederhana aja. Kalau pemanfaatannya sama seperti yang sebelumnya, bisa digunakan di industri farmasi, kosmetik, karet, plastik, kertas gitu ya. Atau apa ya, sama seperti yang sebelumnya. Seperti talc tadi juga seperti itu. Terus Pyrofilit ini mineral hidrous aluminium silikat juga ya, dengan rumusnya sama seperti yang tadi. Mempunyai sistem kristal monoklin ya, pada umumnya memperlihatkan lapisan tipis atau merupakan agregat foliasi yang radial berwarna kuning putih, hijau pucat atau hijau coklat.
Kalau tingkat kekerasannya itu 1 sampai 2 ya. Tingkat kekerasan itu 1 sampai 2, berat jenisnya 2. Relatif ringan lah bisa dibilang. Di Aceh ada, di Bengkulu juga ada. Kalau di NTT dari data saya ini di NTB yang ada ya, di desa Wawo ya, di data yang saya dapat ini. Cara penambangannya sama seperti cara penambangan kaolin. Atau pengolahan pemanfaatannya sama seperti kaolin ya. Pyrofilit banyak digunakan sebagai industri keramik, kosmetik, kertas, cat, plastik, karet, industri kimia, dan sabun. Toseki, ini bisa dibilang nama mineralnya nggak terlalu baru juga sih sebenarnya, dan belum banyak dikenal ya, belum banyak dikenal. Umumnya batuan Toseki atau batuan kuarsa ya, terbentuk pada zona ubahan filik, yakni pada suhu 220 derajat Celcius. Kondisi pH-nya netral. Endapan Toseki biasanya berasosiasi dengan batuan vulkanik yang berkomposisi asam dan terbentuk sebagai hasil ubahan hidrotermal batuan vulkanik jenis dasitik. Di Sumatera Barat ada, di Lampung juga ada, Bengkulu ada. Kalau di NTT dari data saya kayaknya ada, di NTT ada, di Kabupaten Sika ya. Di Manggarai juga ada, banyak ya, ternyata di NTT banyak ini. Pemanfaatannya, pengolahan Toseki dapat dilakukan seperti pengolahan pyrofilit ya. Kegunaan Toseki ini umumnya dikaitkan dengan kadar Fe2O3. Toseki ini terutama untuk bahan baku keramik ya, isolator ya, sebagai bahan keramik mudah dikerjakan dan tidak memerlukan banyak campuran lain. Oker adalah tanah yang lunak terdiri dari campuran oksida besi dan bahan liat. Yang kanan terdapat pula karbonat dan pasir kuarsanya. Teknik penambangannya itu karena singkapan di permukaan bisa dilakukan dengan tambang terbuka dan yang sederhana aja. Kalau untuk pengolahannya, kotorannya dibuang terlebih dahulu, kemudian dilakukan penggilingan untuk memisahkan fraksi dari serbuk. Dapat dilakukan dengan penyedotan sehingga nantinya diperoleh dalam bentuk tepung. Pada waktu tertentu proses pembakaran diperlukan untuk mendapatkan warna yang tertentu gitu. Bisa digunakan sebagai bahan campuran cat ya, sebagai cat merah ya, untuk membuat warna merah pada cat. Terakhir, tawas. Tawas ini merupakan penyawa garam kompleks dengan rumus kimia K2SO4 Al2SO43. Oke. Teknik penambangannya jumpai pada dia batuan lunak ya, dijumpai pada dalam bentuk cairan. Oleh sebab itu pada umumnya teknik penambangan tawas dilakukan dengan tambang terbuka dan peralatan sederhana. Tawas dimanfaatkan untuk menjernihkan air yang sumur keruh. Air yang telah dijernihkan dengan tawas tidak boleh diminum secara langsung, tetapi harus dimasak terlebih dahulu. Biasanya kalau kolam renang yang jernih dilemparkan tawas gitu ya, supaya kolam renang itu setelah dipakai dikembalikan supaya bersih lagi. Bisa kayak tawas yang dilempar ke kolam renang. Oke, kita next ke video selanjutnya.